Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marisa Priscilla Borsagala dengan NIM 4233 131091 dari PSPK 23D. Di sini saya akan membuat video tentang kesetimbangan kimia. Nah, pertama-tama, apakah kalian tahu apa itu kesetimbangan kimia? Nah, kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan seiring waktu. Nah, dalam keadaan ini, reaksi masih terus berlangsung, tapi tanpa perubahan mesin dalam jumlah zat. Kesetimbangan kimia terjadi dalam reaksi yang reversibel, yaitu reaksi yang dapat berlangsung dalam dua arah, maju dan balik. Setelah kita menjelaskan apa itu kesetimbangan kimia, biasanya kesetimbangan kimia memiliki beberapa karakteristik, di mana yang pertama, reaksi kimia dapat berlangsung dalam dua arah, di mana reaktan menjadi produk atau reaksi maju, atau produk dapat kembali menjadi reaktan, yaitu reaksi balik. Kedua, laju reaksi maju atau laju reaksi balik, di mana tidak ada perubahan mesin dalam konsentrasi zat-zat dalam sistem. Yang ketiga, konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan, di mana meski reaksi terus berlangsung, jumlah masing-masing zat tidak berubah. Yang keempat, hanya terjadi dalam sistem tertutup, di mana tidak ada zat keluar atau masuk dalam sistem agar keseimbangan tetap terjaga. Lalu terakhir, dapat bergeser akibat perubahan kondisi, di mana faktor seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi dapat menggeser posisi keseimbangan atau di mana ini terdapat dalam prinsip Richard Berlioz. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dan juga karakteristik dari keseimbangan kimia, kita juga harus tahu apa itu jenis-jenis dari keseimbangan kimia. Nah, di mana keseimbangan kimia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keseimbangan homogen, di mana keseimbangan homogen terjadi ketika semua gas dalam sistem berada dalam fase yang sama atau gas atau cair. Lalu keseimbangan heterogen terjadi ketika zat-zat dalam sistem berada dalam fase yang berbeda. Dalam reaksi keseimbangan, hubungan antara konsentrasi reaktan dan produk dapat dinyatakan dengan pendapat keseimbangan atau kapsa. Pendapat ini menunjukkan kecenderungan reaksi untuk membentuk produk atau tepat dalam bentuk reaktan. Menurut prinsip Richard Berlioz, jika terjadi perubahan dalam sistem keseimbangan, maka sistem akan menyesuaikan diri untuk mengurangi efek perubahan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan yang pertama adalah perubahan konsentrasi, di mana jika konsentrasi reaktan bertambah, keseimbangan bergeser ke arah produk atau reaksi maju. Jika konsentrasi produk ditambah, keseimbangan bergeser ke arah reaktan atau reaksi balik. Lalu faktor yang selanjutnya adalah faktor perubahan suhu, di mana jika reaksi eksoterm atau melepas panas, kenaikan suhu akan menggeser keseimbangan ke arah reaktan. Lalu jika reaksi terjadi endotherm atau menyerap panas, maka kenaikan suhu akan menggeser keseimbangan ke arah produk. Untuk menguji keseimbangan kimia, ada beberapa yang kami lakukan, di mana alat-alat yang kami gunakan adalah Erlenmeyer, gelas ukur, corong pisah A dan B, ada dua buah corong pisah, lalu ada tatip dan flame, dan juga bulat. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan ialah larutan jenuh iot dalam kloroform atau CaCl juga, lalu ada larutan Ki atau kalium iodida, lalu ada natrium tiosulfat, amilum, dan juga kristal kalium iodida. Setelah alat dan bahan telah tersedia, maka lakukanlah percobaan, di mana percobaan dilakukan dengan menggunakan dua corong pisah yang masing-masing berisi larutan jenuh di 2 dalam CaCl3 sebanyak 10 ml, di mana pada perbedaan corong pisah ini, di mana pada corong pisah A dimasukkan 100 ml air ke dalamnya, lalu pada corong pisah B dimasukkan 100 ml larutan Ki 0,1 molar. Nah, ketika kedua corong pisah ini ditutup dan dikocok kuat, iridium mulai terdistribusi antara lapisan CaCl3 pada bagian bawah dan lapisan air pada bagian atas. Nah, iridium mulai lebih larut pada CaCl3 karena sifatnya non-polar, sedangkan dalam pelarutannya lebih rendah, kecuali jika ada ion iodida atau I negatif yang membentuk kompleks tri-iodida atau 3 negatif. Nah, untuk memastikan keseimbangan benar-benar tercapai, kedua corong pisah diletakkan dalam termostat pada suhu 30 derajat selama 30-60 menit. Jika termostat tidak tersedia, larutan bisa dibiarkan pada suhu kamar sampai sesekali dikocok agar proses distribusi yodium berjalan dengan baik. Nah,
Setelah keseimbangan tercapai, diambil 5 ml larutan dari lapisan CaCl3 pada masing-masing corong pisah A dan B. Perlu diperhatikan bahwa pada lapisan CaCl3 berada di bagian bawah, sehingga harus diambil dengan hati-hati agar tidak tercampur dengan lapisan air. Sampel ini kemudian dianalisis, kemudian dititrasi menggunakan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Sebelum dititrasi, sampel dari CaCl3 terlebih dahulu ditambahkan 1 gram Ki dan 10 ml air. Pertambahan Ki ini bertujuan untuk mengubah I2 yang ada dalam CaCl3 menjadi ion I3 negatif yang larut dalam air sehingga dapat dititrasi dengan mudah. Nah, selain dianalisis CaCl3, analisis juga dilakukan pada lapisan air dari masing-masing corong pisah, di mana pada corong pisah A diambil 25 ml larutan dari lapisan air untuk didistribusi dengan Na2S2O3, dan dari corong B diambil 10 ml air dari larutan lapisan air dan dititrasi dengan cara yang sama. Setelah kami melakukan praktikum tersebut, hasil yang kami peroleh adalah di mana pada corong pisah A terdapat 2 fasa, di mana pada fasa atas terdapat fasa berwarna merah kecoklatan, dan di mana pada fasa bawah terdapat coklat pekat, dan pada corong pisah B terdapat 2 fasa juga, di mana pada fasa atas terdapat warna merah coklatnya lebih terang, dan juga pada fasa bawah terdapat kristal berwarna ungu. Nah, setelah dititrasi, kedua corong ini diperoleh tidak berwarna atau hasilnya tidak berwarna. Dari percobaan ini kita memahami bahwa keseimbangan kimia dalam sistem dua pelarut bergantung pada faktor-faktor seperti kelarutan zat dalam masing-masing pelarut dan adanya ion yang dapat membentuk kompleks dengan zat tersebut. Praktikum ini juga menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan metode titrasi untuk menganalisis distribusi zat dalam dua fase cairan yang berbeda. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan juga tutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.